Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Widya Anjani dengan NPM 20212121010 dari kelas 3A. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang buku yang sudah saya baca yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, karya Tuli Sutansati. Nah, buku ini sangat menarik karena si penulis membawa kita ke dalam suasana desa Minangkabau dengan kejadian sehari-hari dan segala reaksi manusiawinya. Nah, dari judul bukunya saja, sudah terlihat bahwa banyak sekali kesengsaraan yang akan dihadapi si tokoh, di mana si tokoh ini mendapat banyak sekali musibah di rumah maupun di luar rumahnya. Tuan Kularas, kepala desa salah satu desa di Padang, mempunyai seorang keponakan bernama Kacak. Nah, merasa pamannya ini dari kepala desa yang disegani, serta tergolong keluarga yang kaya, Kacak tidak dapat menutupi kepongahan hatinya. Sikapnya yang angkuh dan sombong sungguh tidak dapat disukai orang-orang di kampung itu. Berbeda dengan Kacak, tokoh utama dari cerita ini yaitu Midun. Ia adalah anak sulung seorang petani biasa. Justru ia selalu disukai banyak orang. Ayahnya sungguh berbuat baik. Itu sebabnya Midun belajar mengaji sekaligus ilmu silat kepada guru mengajinya, Haji Abbas dan pendekar Sulatan. Kemahirannya dalam ilmu bela diri sama sekali tidak membuatnya sombong. Perilakunya tetap saja terpuji. Bagi Kacak, perilaku Midun itu sangat menyebalkan. Ia tidak senang orang-orang di kampungnya menyukai dan memuji tabiat pemuda miskin itu. Lalu dicari-carilah kesalahan Midun. Lebih dari itu, Kacak juga mengajaknya berkelahi. Namun dengan sabar, Midun berusaha menghindari keributan. Ia merasa lebih baik mengalah daripada ribut atau berkelahi yang tidak bermanfaat. Namun Kacak yang menganggap Midun sebagai musuhnya justru menyerangnya secara membabi buta. Namun, berkat ilmu silat yang dimiliki Midun, serangan-serangan Kacak selalu dapat dihindarinya. Terlalu mudah baginya mematahkan setiap serangan orang yang sudah dirasuki amarah. Ketika diketahui bahwa Midun berhasil menyelamatkan istri Kacak yang nyaris tenggelam terbawa arus sungai, dendam Kacak semakin berkobar. Ia menganggap Midun telah melakukan perbuatan kurang ajar dan berani sekali memegang wanita yang bukan istrinya. Lalu untuk yang kedua kalinya, Kacak berusaha untuk menyerang Midun yang telah menyelamatkan istrinya itu. Namun kali ini Midun meladeninya. Dan Kacak yang tidak tahu diri itu dengan mudahnya dibuat jatuh bangun. Karena peristiwa itu, Midun akhirnya menerima hukuman berupa dia harus bekerja tanpa digaji. Lalu orang yang mengawasinya selama ini adalah Kacak. Pukulan dan caci maki terpaksa Midun terima dengan pasrah. Namun, Kacak sendiri belum puas melihat Midun masih berkeliaran di desa itu. Ia pun bertekad untuk membunuh Midun. Kemudian, secara diam-diam, ia menyuruh Lenggang, seorang pembunuh bayaran, untuk merencanakan niat membunuhnya. Siasat pun diatur. Sesuai dengan rencana, ketika Midun dan Maun sahabatnya pergi ke pacuan kuda, Lenggang tiba-tiba menyerang Midun dengan menghunuskan pisau. Beruntungnya Midun dapat mengelak. Dan terjadilah perkelahian yang membuat orang-orang di sana panik. Polisi langsung datang dan menangkap mereka. Setelah diperiksa, Maun yang tak bersalah diizinkan pulang, namun Midun dinyatakan bersalah. Ia ditahan dan dibawa ke penjara Padang. Dan Kacak yang mendengar berita tersebut merasa sangat senang. Orang yang dianggap musuhnya itu kini mendekam di penjara. Lalu di penjara, Midun mengalami banyak sekali siksaan, baik yang dilakukan sipir-sipir penjara maupun sesama tahanan lainnya. Namun, akhirnya para tahanan itu bisa segan terhadap Midun.
sesudah ia berhasil membuat jagoan di penjara itu bertekuk lutut. Suatu hari saat ia sedang menyapu jalanan, ia melihat seorang gadis duduk di bawah pohon kenari. Beberapa setelah wanita itu pergi, Midun melihat sebuah kalung berlian yang ia yakini kalung itu tentu saja milik wanita tadi. Segera ia menemuinya untuk mengembalikan benda berharga itu. Inilah awal perkenalan Midun dengan Halimah, nama gadis itu. Perkenalan mereka terus berlanjut. Midun akhirnya tahu keadaan Halimah yang sebenarnya. Ternyata wanita itu kini tinggal bersama ayah tirinya. Hal itu terpaksa ia lakukan setelah ibu Halimah meninggal dan ia harus terpaksa tinggal bersama ayah tirinya. Namun Halimah meminta bantuan kepada Midun untuk mencari ayah kandungnya di Bogor. Setelah Midun berhasil mempertemukan Halimah dengan ayahnya, ia kemudian bermaksud mencari pekerjaan di Jakarta. Dan dalam perjalanannya, ia berkenalan dengan orang Arab bernama Syekh Abdullah, di mana Syekh Abdullah ini meminjamkan uang untuk modal Midun berdagang di Jakarta. Dengan modal itulah, Midun memulai usahanya dan lambat laun ia mengalami kemajuan. Namun ketika Midun hendak mengembalikan uangnya, jumlah yang harus Midun bayar ternyata membengkak. Dan ia baru sadar bahwa orang itu ternyata adalah rentenir. Tentu saja Midun tidak ingin mengembalikan uang pinjamannya dengan jumlah yang sedemikian banyaknya. Namun yang namanya lintah darat memang punya sekali akal yang licik. Midun harus memilih membayar uang pinjaman atau merelakan Halimah menjadi istri dari Syekh Abdullah yang rentenir itu. Halimah yang mengetahui itu langsung saja menolak dan tidak sudi menjadi istrinya. Persoalan ini ternyata kembali harus melibatkan Midun dengan polisi. Pengaduan orang Arab itu membuat Midun kembali lagi ditahan. Lalu selepas Midun ditahan, ia bermaksud pergi ke pasar baru. Tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang sedang mengamuk dan hendak ingin membunuh seorang sinyo. Tanpa pikir panjang, Midun turun tangan dan berhasil menyelamatkan sinyo itu. Sinyo itu kemudian membawa Midun kepada orang tuanya yang ternyata orang tuanya adalah seorang komisaris. Lalu sebagai ucapan terima kasih, komisaris itu memberi Midun pekerjaan sebagai juru tulis. Lalu setelah ia melaksanakan niatnya sebagai juru tulis, ia pun akhirnya menikahi Halimah. Sementara itu, karena Midun memperlihatkan prestasi yang baik, ia diangkat sebagai Menteri Polisi Tanjung Priok. Suatu ketika Midun ditugasi untuk menumpas penyelundupan di Medan. Ketika sedang menjalani tugasnya, secara kebetulan ia bertemu dengan Manjau, adiknya. Dari adiknya inilah ia mendengar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Sedangkan harta kekayaannya yang tidak terlalu banyak itu habis untuk biaya hidup dan sebagian lagi diambil oleh keponakan ayahnya. Kabar ini tidak hanya membuat Midun merasa sedih, tetapi juga membuatnya merasa terpanggil untuk kembali ke kampung halamannya. Lalu sekembalinya ia ke Medan, ia mengajukan permohonan kepada komisaris agar tugasnya dipindahkan ke kampung halamannya. Lalu permohonannya dikabulkan, dan bahkan di tempat tugasnya yang baru, Midun diberi jabatan sebagai asisten demang. Kembalinya Midun ke kampung halamannya tentu saja membuat Kacak yang kini menjadi penghulu kampung merasa serba salah. Belakangan terbukti Kacak telah menggelapkan uang negara. Ia pun kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara yang ada di Padang. Lalu kemudian Midun hidup bahagia bersama seluruh keluarganya. Di sini penulis ingin menyampaikan kepada pembaca untuk mengurangi iri dengki serta sombong pada diri masing-masing, serta untuk tidak menuruti kemauan-kemauan berdasarkan rasa iri dengki tersebut. Hal ini akan membuat kita menyesal karena sudah terbawa ke jalan yang salah.
Pernyataan tersebut dibuktikan pada kutipan halaman 5, yaitu perkataannya kasar, selalu menyakitkan hati. Adat sopan santun pun tak ada pada Kacak. Kemana-mana berjalan, ia selalu memakai penggiring. Lalu pada halaman 59, saat itulah yang sebaik-sebaiknya bagi kita akan membalaskan dendamku selama ini kepada Midun. Lalu ada halaman 204, Kacak dicari, didakwa menggelapkan uang. Nah, dari kisah Midun dan Kacak ini terdapat amanat yang bisa kita petik untuk bekal hidup di kehidupan sekarang dan yang akan mendatang. Amanat ini masih relevan sampai sekarang, karena pastinya semua orang akan selalu mengalami tantangan dan cobaan dalam hidup. Dari kisah Midun ini, kita dapat belajar untuk selalu sabar dan menghadapi tantangan. Dengan kesabaran tersebut, kita dapat menghasilkan sesuatu yang besar dan indah di masa depan. Selain itu, jika kita selalu berperilaku buruk, kita akan menerima konsekuensinya di masa depan. Oleh karena itu, kita harus selalu berperilaku baik kepada siapa saja. Hal ini dibuktikan pada kutipan halaman 38. Demikianlah penanggungan Midun dari hari ke hari. Dengan sabar dan tulus, hal itu dideritanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan gangguan-gangguan yang ada pada video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.